Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang materi matematika diskrit ya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang bab himpunan untuk operasi himpunan. Kita lihat operasi yang ada di himpunan. Operasi yang pertama itu adalah operasi gabungan ya. Operasi gabungan. Apa itu operasi gabungan? Nah, kita lihat definisinya. Definisi dari operasi gabungan, ketika kita punya dua buah himpunan, kemudian kita gabungkan, maka definisinya atau anggota-anggotanya adalah apa? Anggota dari A gabung B itu adalah semua anggota, semua X di sini, di mana X itu adalah anggota A, atau X itu pun dia adalah anggota B. Jadi baik itu anggota A dengan anggota B itu kita gabungkan. Nah, itu namanya operasi gabungan. Nah, notasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di diagram Venn, maka akibatnya dia akan berbentuk seperti ini ya. Jadi ini adalah area untuk himpunan A, kemudian ini adalah area untuk himpunan B. Ya, maka A gabung B itu adalah semua area ini, semua area yang diarsir ini. Kalaupun ini akan terpisah, katakanlah A-nya terpisah dengan B, itu tidak ada yang seperti ini yang beririsan di tengah seperti ini, maka tetap untuk gabungan itu operasinya adalah anggota-anggotanya, anggota dari operasi gabungan itu adalah semua anggota A atau semua anggota B. Contoh, kita punya himpunan, katakanlah di sini A-nya adalah 2, 3, 5, 7, 9, kemudian B-nya adalah 0, 1, 2, 4, 5, 6, E-nya 1, 2, 4, kemudian C-nya 10, 11, 14, 15, dan D itu isinya adalah anggotanya Anto 14, kemudian L di situ. Nah, kalau kita lihat di sini gabung A gabung B, ya berarti semua anggota A atau semua anggota B. Ya, jadi kita gabungkan, berarti di sini gabungannya di sini kan A itu 2, 3, 5, 7, 9, kemudian B-nya 0, 1, 2, 4, 5, 6 ya. Berarti kita lihat dari anggota A gabung B itu adalah 0 karena diambil dari B di sini. Kemudian 1 dia anggota dari B, kemudian 2 dia anggota A ataupun anggota B juga. Kemudian 3 ini juga dia anggota A, kemudian 4 anggota B kita ambil, kemudian 5 ya, 5 di sini, kemudian 6 juga anggota B juga. Kemudian 7 anggota A, 9 anggota A. Maka A gabung B adalah semua bilangan yang ada di sini ya. Atau A gabung D. A gabung D di sini A berarti semua anggota A kita daftarkan ke A gabung D, dan semua anggota D kita daftarkan juga. Jadi isinya 2, 3, 5, 7, 9 ini. Kemudian Anto 14 dan L. Anto 14 dan L. Nah, itu adalah anggota dari A gabung D. Kalau kita mau melihat lagi misalkan bagaimana dengan D gabung E misalkan ya. Saya mau hitung misalkan D gabung E ya. Nah, berarti D gabung E di sini kita tulis semua anggota D, atau kita mulai dari E juga nggak masalah ya. Ini kita mulai dari angka yang kecil 1, 2, 4, berarti kita tulis dulu 1, 2, kemudian 4, kemudian Anto. Ini yang D-nya ya, ini yang D-nya Anto, kemudian 14, kemudian L. Nah, ini adalah operasi gabungan. Jadi kamu gabungkan aja dari anggota dari kedua himpunan tersebut. Nah, itu operasi gabungan. Notasinya seperti ini ya. A seperti ini, kemudian B itu gabungan. Oke, yang kedua itu adalah operasi irisan. Ya, apa itu operasi irisan? Nah, operasi irisan definisinya ketika kita punya dua buah himpunan, maka operasi irisan itu didefinisikan sebagai anggota-anggota dari operasi irisan ini adalah setiap anggota A dan sekaligus dia juga anggota B ya. Setiap elemen yang merupakan atau setiap unsur yang berada di A dan sekaligus dia juga berada di B. Nah, itu namanya irisan ya.
Oke, kita lihat di diagram Venn jadinya seperti ini. Nah, ini yang ini putih bukan apa-apa, tapi yang menjadi daerah yang irisan itu yang berwarna ini ya, yang berwarna abu ini. Jadi kamu bisa lihat di sini bahwa yang ini adalah anggota A ya di sini, dan juga dia adalah anggota B. Jadi anggota yang ada di daerah sini itu adalah anggota A dan juga anggota B. Nah, itu yang disebut sebagai irisan. Contoh, kita punya misalkan di sini ada A, B, C, D, E ya. Di sini ada himpunan A, B, C, D, E di situ. Maka kita akan hitung di sini, kita lihat A iris B. Tinggal kita lihat aja mana yang sama di situ ya. Mana yang samanya di sini. Kalau kita lihat A ya, kita lihat di bagian A di sini dengan B, kalau kita perhatikan A dan B di sini, mana yang sama di sini? Ada 2, di sini A, kemudian di sini B juga ada 2, 3 nggak ada di sini, 4 juga nggak ada, yang ada adalah 5, ini ada 5 di situ ya. Terus nanti di sini nggak ada 7, nggak ada di B juga, 9 juga nggak ada. Oke, ini 6 tidak ada. Oke, berarti anggota dari A iris B itu hanya 2 ya anggotanya, yaitu 2 dan 5. Kenapa 2 dan 5? Karena 2 dan 5 itu adalah anggota A dan juga dia anggota B. Jadi yang bersama-sama di situ ya. Oke, sekarang kita lihat E irisan B. Mana E iris B di sini? E-nya yang ini, kemudian B-nya yang ini. Nah, kita lihat aja mana anggota yang sama. Di sini ada 1, ini 1 juga ada. Terus ada 2, di sini juga ada 2. Terus ada 4, di sini juga ada 4. Maka E iris B itu anggotanya E juga ternyata ya. Ini kalau kita tulis E iris B adalah 1, 2, kemudian 4. Ya, maksudnya hasilnya sama dengan yang E. Oke. Nah, sekarang kita lihat A iris C. Mana A iris C? A iris C yang ini A, ini C ya. Berarti untuk A iris C kita lihat mana yang sama. 2 nggak ada, di sini juga nggak ada, 3 nggak ada, 5 nggak ada, 7 nggak ada, 9 nggak ada, begitupun 10, 11, 14, 15 nggak ada di A kan. Maka kita perhatikan A iris C, ternyata nggak ada yang sama, maka hasilnya adalah himpunan kosong. Ya, himpunan kosong. Oke. Kemudian berikutnya D iris C. Nah, D-nya ini kemudian irisan dengan C di sini. Berarti ini kita lihat mana yang sama. Yang sama di sini anggotanya adalah 14. Berarti D iris C isinya adalah anggotanya adalah 14. Nah, kemudian A iris D, ini A di sini. Kemudian D-nya yang ini ya, D-nya. Mana A iris D itu? A-nya 2, 3, 5, 7, kemudian 9. D-nya ada di sini Anto 14L. Ya, berarti ini juga nggak ada anggotanya, yang nggak ada yang sama, berarti himpunan kosong. Ya. Kemudian A iris E. Mana A iris E? A di sini, kemudian E-nya yang ini. Ya. Kita lihat mana yang sama. Oke, ada 2 di sini. Di E juga ada 2. 4 ada nggak? 4 nggak ada di A. Jadi oke, hasil akhirnya anggotanya adalah 2 saja berarti ya. Nah, itu operasi yang kedua yang ada dalam himpunan, yaitu operasi irisan. Baik, yang ketiga itu ada operasi selisih ya. Operasi selisih. Apa saja operasi selisih atau apa definisi dari operasi selisih? Operasi selisih di sini kalau kita punya 2 buah himpunan, A, katakanlah A dan B di sini, maka A dikurangi B itu definisinya adalah setiap anggota A dan anggota tersebut bukan anggota B. Ingat ya. Di sini bahwa A min B itu definisinya adalah semua anggota A yang bukan anggota B. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Kalau dalam hal ini X, di mana X anggota A dan X bukan anggota B ya. Jadi ini semua anggota A yang bukan anggota B gitu ya. Coba kita perhatikan di dalam diagram Venn.
Nah, kalau kita lihat di diagram Venn, dia akan berbentuk seperti ini ya. Ini ada A, jadi semua anggota A, tapi dia bukan anggota B. Jadi anggota B ini kita keluarkan. Walaupun dia anggota A, tapi karena dia ada di B, maka kita keluarkan. Jadinya ini akan hasilnya adalah yang ini, anggota A min B itu yang ini ya. Semua anggota A yang bukan anggota B. Oke, perhatikan, kita lihat contohnya ya. Ini ada himpunan A-nya 2, 3, 4, 6, 7, 9, kemudian B-nya ada 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, kemudian C-nya 3, 5, 9. Kita lihat di sini yang pertama misalkan A min B. A min B itu artinya semua anggota A yang tidak ada di B. Ya, tidak ada di B di situ. Berarti ini A-nya 2, ada nggak di B? Kita cek lagi. Oh, ternyata ada, berarti bukan anggota A min B. 3 ada nggak di B? Oke, di situ ada, berarti dia bukan anggota A min B. 4 ada nggak di B? Oh, ternyata 4 tidak ada di B, berarti dia masuk ke anggota. Ya, anggotanya berarti anggota A min B adalah 4. Kemudian 6 ternyata ada di B. 7 itu tidak ada di B, berarti 7 anggota A min B di situ ya, karena dia anggota A tapi nggak ada di B. Kemudian 9 ternyata ada juga di B ya, berarti dia bukan anggota A. Nggak usah dilanjutin lagi karena di sini yang jadi acuan adalah semua anggota A di sini ya. Kemudian B min C, kita lihat B min C, artinya kita perhatikan B. Dan di sini kita coret yang sama dengan C di situ ya. Berarti kalau kita cek di B di sini ada berapa? Di sini C-nya ada 359. Kita cek aja di B yang 359 kita coret gitu aja. Itu lebih simpel ya. Ini 3 kita coret, kemudian 5 ini kita coret, 9 juga kita coret. Nah, maka 1, 2 ini B min C itu anggotanya adalah 1, kemudian 2, kemudian 6, kemudian 8, kemudian 10. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita lihat yang kedua, misalkan B min A ya. B min A berarti kita perhatikan B di sini semua anggota B yang tidak ada di A. Perhatikan di sini kita punya satu di B itu ada 1, di A ada nggak? Nggak ada, berarti ini 1 masuk ke dalam anggota B min A. Kemudian 2 ada, oke, ada 2 itu ada di A ternyata, berarti dia bukan masuk anggota B min A ya. 3 juga ada, kemudian 5 nggak ada di A ya, berarti di sini masuk 5 ke B min A ya. Ini bekas tadi coretan tadi ya. Kemudian 6 ada di A, jadi bukan anggota. 8 masuk nggak anggota A? Ternyata nggak ada, berarti dia masuk ke B min A di situ. Kemudian berikutnya 9 ada di A, ternyata dia berarti bukan B min A, anggota B min A. 10 ada nggak di A? Oh, ternyata 10 nggak ada di A, berarti 10 adalah anggota B min A gitu ya. Nah, kita lihat yang ini C min A. Ya, kita cek di situ C min A ya, apa saja anggotanya. Anggota dari C min A, perhatikan aja C-nya. C-nya itu hanya ada 359 ya. Kemudian A di situ ada banyak. Nah, kita cek di sini mana yang ada di A. Dari dari elemen 359 ini 3 ada nggak di A? Oke, ada, berarti 3 yang ini itu bukan elemen dari A, C min A, karena dia ada di A ya, karena dia ada di A, jadi bukan elemen C min A di situ. Kemudian 5 ada nggak di A? Oh, 5 nggak ada, berarti anggotanya C min A adalah 5 di situ. Kemudian 9 ada nggak? 9, oh ternyata 9 ada di sini ya. Jadi 9 bukan, yang dicoret sebaiknya yang ini aja berarti sebetulnya ya. Ini 3, kemudian ini 9, berarti C min A isinya adalah 5 saja ya. Udah 5 saja elemennya. Itu operasi selisih. Berikutnya kita lihat operasi beda setangkup. Apa itu operasi beda setangkup ya? Operasi yang keempat, definisi dari operasi beda setangkup di sini adalah, di sini notasinya ya, ini A beda setangkup B. Di sini notasi beda setangkup seperti ini, ada lingkaran, kemudian di tengahnya ada plus di situ.
Ini sama dengan X, di mana X elemen dari A atau X elemen dari B, ini artinya gabungan, dan X bukan anggota A iris B. Nah, oke ya. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa ini kalau dilihat di sini, ini operasi gabungan dan ini operasi irisan. Artinya di sini kita punya gabungan dulu, tapi dia bukan bukan elemen irisan. Berarti ini gabungan dikurangi dengan irisan. Ya, kalau kita lihat di diagram Venn, dia akan berbentuk seperti ini ya. Yang diarsir nih. Kalau irisan itu yang ininya saja, ya, yang ininya saja. Kalau gabungan beda stangkup itu yang ini, ya, yang ini semua dikurangi yang beririsannya. Jadi ini bisa kita katakan bahwa operasi beda stangkup itu adalah operasi selisih antara gabungan dengan dengan irisan. Ya, jadi ini gabungan dulu. Kemudian kita kurangi dengan irisannya, karena irisan kita keluarkan dari operasi beda stangkup. Ya, nah ini seperti ini jadinya. Jadi operasi beda stangkup kalau lihat dari diagram Venn ini, kita bisa mengatakan dengan cara seperti ini ya, bahwa beda stangkup B itu sama dengan gabungan dari A gabung B ya dikurangi dengan irisannya di situ. Jadi gabungannya dikurangi irisannya. Ini sama kan? Jadi X-nya anggota gabungan, namun X-nya bukan anggota irisan. Gitu. X anggota gabungan, namun dia bukan anggota irisan. Atau kita juga bisa satu persatu. Ini A, ini kan A ya. Ini A. Nah, dari sini A. Ya. Nah, kemudian kita kurangi dengan B. Kalau kita kurangi dengan B, yang ini kan, berarti yang ini keluar nih. Yang ini keluar. Ya, dia keluar. Kemudian di situ digabungkan aja, gabung aja dengan B min A. B itu yang ininya, min A itu yang ini, yang tengahnya ya. Jadi itu kan sama ya, operasi beda stangkup. Atau kalau kita tulis dalam bentuk formula matematik, ini kita operasi beda stangkup yang melibatkan satu persatu tadi seperti ini. A dikurangi B, jadi A dulu dikurangi B, berarti kan tinggal yang ini, yang abu-abu ini ya. Terus nanti B min A, B-nya ini kemudian dikurangi A, berarti tinggal yang abu-abu, lalu nanti gabungkan. Jadi keluar bagian irisannya ya, yang ini ya. Jadi A min B gabung dengan B min A, itu adalah operasi beda stangkup. Kita bisa juga dengan yang atas, A gabung B dulu dikurangi dengan irisannya. Lebih enteng yang ini karena tinggal kita lihat yang beririsan ya. Kemudian yang beririsan itu berarti bukan anggota dari beda stangkup ya. Oke. Coba kita lihat contoh di sini ya. Ini ada A dan B, di situ CD ya, A B C D himpunan. Nah, maka kita lihat di sini A beda stangkup B di sini. A beda stangkup B, berarti kita lihat aja gabungannya. Kalau saya tulis A gabung B dulu ya, kita tulis dulu A gabung B. Kita lihat di sini A gabung B itu apa? A gabung B di sini adalah 1, kemudian 2 ya, ini ada 2. Ya udah, kita tulis aja semua anggota A, terus nanti yang kurang kita tambahkan. Ya, ini 1, 2, 3, kemudian 4 nggak ada di sini, nggak ada. 5 jadinya, kemudian 6, kemudian ini 6, terus ada di sini 7 ya, 7, kemudian 8 ada di dua-duanya juga 8, kemudian 9 itu di sini 10, kemudian 11. Nah, ini kan operasi irisannya ya. Lalu mana yang gabungan ini gabungannya. Mana yang beririsan? A iris B ya. A iris B di sini berarti apa? Kita lihat yang sama sekarang, 2 ada di sini dan juga ada di sini. Berarti 2 masuk irisan. Terus apalagi 3 nggak ada, 5 nggak ada, 6 nggak ada, 8 ini. 8 ada di sini ya, 8. Berarti 8 masuk, jadi ada di 2 tempat, ada di A dan B. Kemudian 9 enggak ya, 9 enggak ada, terus 10 enggak ada juga. Ya, 11 enggak ada apalagi ya. Oke, berarti isinya A iris B adalah
iris B adalah 2,8. Berarti untuk yang definisi tadi bahwa beda setangkup beda setangkup B itu adalah A gabung B dikurangi dengan A iris B, tinggal kita lihat aja yang beririsannya hanya 2,8, 2 dan 8 saja. Berarti kita keluarkan 2 dan 8 dari himpunan beda setangkup itu. Ya, dari himpunan gabungan di sini kita keluarkan 2 dan 8. Maka anggota beda setangkup itu yang tidak dicoret. Jadinya 1, 3, ya ini 1, 3, 5, kemudian 6, kemudian 7, ya ini 7, 9, kemudian 10, ya kemudian 11. Jadi kita tinggal lihat aja beda apa yang beririsannya dulu, baru nanti kita keluarkan dari gabungannya. Itu adalah operasi beda setangkup. Nah, sekarang B beda setangkup C. B beda setangkup C. Perhatikan mana yang beririsan aja langsung. B beda setangkup C. Mana B-nya ini, oke. Kemudian C-nya yang ini. Mana yang beririsan antara B dan C? Di sini 2 beririsan enggak. Terus 7. Nah, ini 7 beririsan. Ini 7, di sini ada 7 juga beririsan, terus 8 enggak ada, 11. Nah, 11. Jadi 7 dan 11 kita akan keluarkan, lalu gabungkan aja keduanya, itu adalah anggota B beda setangkup C di situ. Berarti anggotanya adalah 1, 3, kemudian 2 ada di sini B ya. 1, 2, 3, kemudian 5 ya. 5, kemudian 7 enggak bisa ya untuk beda setangkup C, B beda setangkup C. Kemudian 9 ya, 9. Kenapa 8? Dengan 8, oh ya 8 juga masuk. Oh ini lingkaran yang bekas tadi ya. Di sini yang pakai panah yang dikeluarin. Ya ini pakai panah. Jadi 7 dan 11. 8 masuk berarti 9 juga masuk. Jadi anggota B beda setangkup C di situ adalah A 1, 2, 3, 5, 8, 9. Coba kita lihat A beda setangkup C. A beda setangkup C di sini berarti kita punya apa? Mana yang beririsan antara A dengan C di sini? Mungkin harus pakai warna yang lain biar nggak bingung ya. Oke, A beda setangkup C di sini yang beririsannya adalah 3. Di sini 3 ya. Kemudian 5 itu kita keluarkan aja nantinya. 3, 5, 3, 5, terus 6 nggak ada 9 nih. 9 ini. Kemudian 10 nggak ada ya. Jadi yang beririsannya 3, 5, 9. Oke, itu kita keluarkan jadinya. 3, 5, 9 kita keluarkan dari A gabung C. Berarti yang kita tulis adalah sekarang yang gabungannya ya, gabungannya yang selain dari apa? Selain dari 3, 5, 9. Berarti di sini ada 1, nggak usah ditulis 2 kali. Di sini ada 1, di sini ada 1, nggak usah 2 kali ya, karena himpunan seperti yang ada di video sebelumnya. Dia definisinya adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. Jadi kalau udah sama nggak usah ditulis 2 kali. Oke, ini 2 ya. Kemudian 3, 5 itu nggak usah nggak usah ditulis karena beririsan. 6, kemudian 7, kemudian 8 ya, ini 8 nggak merah kan, berarti 8. Kemudian 9 nggak bisa, 10, 11, 10. Kemudian 11. Nah, ini adalah anggota dari A beda setangkup C. Ya. Nah, itu adalah cara untuk mengerjakan beda setangkup. Coba kita lihat satu lagi, A beda setangkup D. Kita pakai warna yang berbeda. Misalkan pakai warna kuning aja ya. Oke, A beda setangkup D di sini. Mana yang beririsan antara A dan D di sini? 0 ada nggak 0? 0 nggak ada. Oke, berarti dia masuk. Terus 1 nih, kelihatan nggak itu? Kita ganti kuningnya, ya pakai kuning yang ini aja. Ini 1 ya, berarti 1 ini ada yang beririsan di sini, kita coret 1-nya. Terus 2 juga ada di 2 tempat, A dan D ya. Ini 2 juga masuk. Oke, kita coret aja deh biar nggak bingung ya. Ini 1, karena ini contoh yang terakhir juga. Ini 2 juga kita coret. Ini 2 juga kita coret. Terus 5 ada di 2 tempat nih. Ada 5 di D, terus ada di A juga. Berarti kita coret. Terus 6 ada di 2 tempat juga. 6 ada di sini dan ada di sini.
Terus 7, 7, 7, 7 itu nggak ada. Oke, nggak ada. Berarti dia masuk 9. Nah, 9 ada di dua tempat. Di sini dan di sini. 12, 12 nggak ada. Oke, berarti isinya untuk A beda setangkup D ya. A beda setangkup D di sini. Yang beririsannya kita keluarkan dari gabungannya. Nah, kita tulis yang gabungannya tanpa yang irisan. Berarti yang dicoret kuning ya di sini. Ada 3. Oh, di sini mulai dari 0 yang kecil. Terus koma, ini ada nggak 3 di sini ke sana lebih kecil lagi 3. Terus kemana lagi? 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, ini udah dicoret. Kemudian ini ada 7 ya di sini 0, 3, kemudian 7. Lalu berikutnya ada di sini 8 ya, 8 tidak dicoret kuning, berarti ini masuk ke sini 8. 9 nggak bisa dicoret kuning, kemudian 10 masuk ke sini, kemudian 12 ya. Nah, ini adalah elemen anggota-anggota dari A beda setangkup D ya. Oke. Sekarang kita lihat operasi berikutnya, yaitu operasi komplement. Ya. Apa itu operasi komplement? Nah, operasi komplement definisinya ya, itu adalah semua anggota S, saya lebih enak bacanya dari sini ya, semua anggota S yang bukan anggota A. Ini serupa dengan selisih ya, ini serupa dengan selisih. Jadinya nanti ini A komplement itu adalah S min A kan, jadinya S min A. Jadi semua anggota S ya, semua anggota S yang dia bukan anggota A ya. Oke, kalau dalam notasi himpunan seperti ini X, di mana X-nya bukan anggota A dan X adalah anggota himpunan semesta di sini, S-nya himpunan semesta. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, dia akan seperti ini. Ini kan himpunan semestanya di sini semua ada yang ada dalam kotak. Kemudian ini adalah anggota himpunan A, maka A komplement itu ada di luarnya. Jadi semua anggota S yang bukan anggota A itu sama halnya dengan S min A ya, S min A di situ. Oke, coba kita lihat. Kita punya A dan B di sini, A dan B. Kemudian kita punya S adalah semua bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 14 isinya. S itu himpunan semestanya. Maka kita lihat A komplement. A komplement itu adalah semua bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 14 kecuali yang ada di A. Berarti kita hitung aja di sini 1, 2 bisa nggak? Nggak bisa karena ada di A. 3 nggak bisa. 4 masuk sini. 5 nggak bisa karena ada di A. Kemudian 6 juga ada di A, jadi tidak ditulis ke A komplement. Kemudian 7 masuk ke sini. 8 nggak bisa, sananya 9, 10, 11 dan seterusnya sampai 14 itu adalah anggota himpunan semesta yang tidak ada di A, maka dia akan masuk ke anggota A komplement. Ya, nah seperti itu. Bagaimana dengan B komplement? Nah, B komplement sama juga, berarti kita lihat di semua anggota bilangan asli yang kurang dari atau sama dengan 14 atau anggota himpunan semesta yang dia tidak ada di B ya. Perhatikan di B itu ada 1. Berarti kita nggak usah memuat 1 di situ ya. 2 nggak usah, kemudian 3 ya, 3 masuk, 4 itu nggak usah karena ada di B. Jadi bukan B komplement. 5 nggak masuk dia ke sini, kemudian di sini 7 nggak bisa. 5, 6 dulu, 6 nggak bisa di sini karena ada, 7 juga nggak bisa. 8 nggak ada di B nih, berarti dia masuk ke sini. 9 berarti ada di B jadi nggak masuk. Kemudian 10 itu nggak ada di B jadi dia masuk. Ini kurang ya, harusnya ada 10 di sini. Nah, ini kan jadinya kita bisa kontrol kalau dicek satu persatu. Oke, berarti di sini kurang 10 ya, 10, ya, itu masuk ke anggota ke sana ya. Oke, lalu kita lihat lagi 9, 10 nggak masuk ya. Kemudian jadi kita tulis di sini 11 juga nggak masuk di B, berarti kita tulis 12 nggak masuk di sini, berarti kita tulis di B komplement. Kemudian 13 itu ada di sini, lalu 14 karena ini kurang dari atau sama dengan 14 ya, himpunan semestanya berarti 14. Kita periksa ternyata dia tidak ada di B, akibatnya itu akan masuk ke B komplement.
ya. Nah, jadi anggota B komplement kalau kita tuliskan adalah 3, 5, 8, 10 ya, ini masuk ke sini ya, 10, kemudian 11, 12, 14. Nah, itu adalah B komplement. Oke ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam diagram Venn ya, dia akan berbentuk seperti ini untuk A komplement ya, ini A komplement isinya adalah 5, elemen A-nya itu adalah berapa? 2, 3 ya. 2, 3, 5, kemudian 6, 8. Nah, ini ada di A ya. Ini untuk 10 ini ada di luar ya. 10 kok bermasalah dari tadi ini ya. Oke, dia ada di luar dari A ya di sini. Di luar dari A, ini ada tepat garis posisinya. Tapi perhatikan bahwa ini ternyata di pinggiran sini ya. Jadi ini dilema ya pada saat bikinnya, berarti saya tadi agak dilema di sini kondisinya karena apa? Di sini dia berada di garis ya. Saya keluarkan aja agar dia kalau ini dikeluarkan berarti dia anggota B ya. Berarti di sini harusnya menyimpan 10-nya jangan di sini ya. Menyimpan 10-nya dia ada di sini, 10-nya ada di B harusnya. Ya, kalau kita lihat dari diagram ini ya. Atau ini 10-nya saya coret aja biar yang tadi penjelasannya udah selesai, tidak bermasalah. Oke, pen ini 10-nya tidak ada di sini. Saya simpan saja 10-nya di luar di sini. Oke, ini ada 10. Jadi 10 dia masuk ke B komplement ya, dan juga masuk ke A komplement. Oke, nah ini lebih aman ya. Seperti ini. Jadi penjelasan yang tadi tidak diulang lagi. Ini kita punya B itu anggotanya siapa? Anggota B itu adalah 1, kemudian 2, kemudian apa lagi? 4, ada 4 ini ada, oke. Kemudian 6, kemudian 7, kemudian berapa? 9, kemudian 13. Nah, ini ada di B ya, ada di B. Nah, sisanya untuk B komplement, mana B komplement? B komplement itu ini kan juga B komplement karena di luar B ya. Ini kebetulan digabungkan 2 buah himpunan. Nah, untuk B komplement berarti isinya adalah 3, yang ini 5 ya, kemudian 8, kemudian 10, 11, kemudian 12, kemudian 14. Nah, itu kan luar dari B. Nah, itu namanya B komplement ya. Oke. Nah, sampai di sini untuk materi operasi himpunan ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam matematika.